Aduh, nggak ada suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, insya Allah nanti sebentar lagi kita akan mulai menunggu MC-nya masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gurunya apa gue? Itu kan? Anak. Dia mengkon karena kan timut dia timut. Makanya gitu ya. Gitu aja. Mungkin untuk membuka. Kalau udah ketemu kayak gitu ya. Kayak gini ketemu. Ya udah. Gini, berpolong ya, akhirnya polongnya. Ini sebenarnya udah pakai. Nanti. Kenapa ya mikir lagi? Baik.
Masuk nggak bagi gini apa mas? Ketika ada orang yang mati apa ya mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini harbahan. Kak ini Jamila kak. Ini kedengeran belum sih?
Sudah terdengar belum ya, Umahat? Sudah, Us. Oh, sudah. Baik. Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Umahat? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan mulai untuk kajiannya ya. Silakan Umahat boleh bersiap untuk mempersiapkan buku, pensil, barangkali nanti ada materi yang ingin dicatat. Minum sana, Kak. Sana. Amin. Mana di luar mah kakak tuh mainan sama mainan Uno. Mau ada dedek. Uno Mau ada dedek. itu kan punya Uno. Oh, punya. Sana. Mas mainan Uno gitu. Tapi minum dulu dedenya. Enggak ambil ini. Itu sama kakak, Bunda lagi belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak keberlimpahan rizki. Rizki itu bentuknya banyak ya Bu, termasuk kita bisa bertolabul ilmi bersama. Di sini adalah rizki yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kesehatan kita, nafas kita yang bisa gratis, itu semuanya adalah rizki yang patut kita syukuri. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang menjadi suri tauladan kita, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang patut kita contoh akhlaknya, budi pekertinya, yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa minum di telaga beliau di yaumil kiamah nanti, dan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat Ustadz kita yang mengisi kajian pagi hari ini, yaitu Ustadz Syarif Ikromuddin. Yang terhormat para jajaran asatidz dan asatidat LTQ Darul Ilmi, serta para peserta tahsin Darul Ilmi yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sehat jasmani, sehat rohani, itu yang lebih penting. Baik,
Selaku pembawa acara kajian pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, dan yang ketiganya yaitu kajian, dan yang keempat penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadirin niyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara kita pada pagi hari ini diridhoi Allah dan berjalan dengan lancar. Amin. Acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Soleh. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih ibu-ibu? Videonya nggak bisa kebuka. Wah, sayang sekali. Oke. Minum ya, minum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dari sininya langsung. Dari pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini aktif orang punya orang. Ini gambar dia bisa nggak dikasih foto? Gambar ayah foto. Gambar ayah. Ini nih profil. Allazina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Harusnya di awal. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Sholah yang telah melantunkan tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibacakan Ustadz Soleh tadi bisa menyentuh hati kita untuk selalu tetap membersamai Al-Quran. Dan Al-Quran yang senantiasa kita baca bisa menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Acara berikutnya yaitu kajian yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Syarif Ikromuddin LC. Kepada beliau kami persilahkan. Calon Ustazah. Oh, baik. Sambil menunggu Ustadz Syarif, para pembimbingnya akan mengabsen ya. Akan mengabsen santrinya. Silakan, boleh dinyalakan videonya, kameranya. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Satu, sudah siap? Siap aja. Ya, nanti akan diabsen oleh ustazahnya ya. Boleh silakan dinyalakan kameranya.
kasih yang sudah menyalakan kameranya. Ustadz Syarif sudah bergabung di tengah-tengah kita semua ya Bu. Baik, acara berikutnya itu kajian yang akan diisi oleh Ustadz Syarif Ikromuddin LC. Beliau baik, acara berikutnya yaitu kajian rutin kita yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Syarif Ikromuddin. Kepada beliau kami persilakan. Udah nggak kebagian. Lari-lari, Dek. Lari. Kita akan diisi
diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Syarif Ikromuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Ada suaranya, Bu? Ada Ada Pak Ustadz. Ada ya? Alhamdulillah sudah terdengar Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, yang mana karena nikmat tersebut kita bisa hidup sampai detik ini, kemudian menikmati bagaimana indahnya menuntut ilmu dan merasakan bagaimana susahnya belajar. Kita merasakan bagaimana pahitnya ketika kita tidak memahami sesuatu dan merasa tidak mampu saat kita ingin berusaha memahaminya. Karena itulah jalan menuntut ilmu. Jika Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut dia yaltamis, mencoba mencari di sekitarnya apakah ada ilmu di sekitarnya. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menggunakan kata yaltamis. Yaltamis itu seolah-olah kita sedang berjalan di satu tempat, kemudian saat di sebelah kiri kanan kita ada sesuatu, kita akan menyentuhnya. Ini bisa dianalogikan saat kita berjalan di suatu jalan, kemudian kita melihat ada bunga di pinggir jalan. Kita ingin menyentuh bunga tersebut, kemudian kita tinggalkan lagi, kita berjalan lagi. Saat kita melakukan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Namun perlu dicatat bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan hal tersebut, Rasulullah mengatakan tentang surga, yang mana beliau mengatakan huffati al-jannatu bil makari, bahwasanya surga dikelilingi atau Allah membungkus surga itu dengan hal-hal yang dibenci. Yang artinya, kalau kita ingin memakan sesuatu yang dibungkus, kalau kita melihat dari bungkusnya jelek, sesuatu yang kita benci, tidak enak dilihat, apakah kita akan memakan dalamnya, bagian yang terbungkus di dalamnya? Tentu tidak. Tapi dengan begitu banyaknya ayat yang menyebutkan tentang nikmatnya surga, kemudian Rasulullah pun banyak sekali dalam hadis-hadis beliau menggambarkan bagaimana indahnya surga. Tapi tetap surga, sebelum kita bisa masuk di dalamnya, kita harus membuka bungkusnya. Yang mana bungkusnya ini ialah
hal-hal yang dibenci oleh manusia. Jadi korelasinya, hubungannya apa antara menuntut ilmu dengan masuk surga? Tentunya dalam ayat, banyak sekali ayat disebutkan keutamaan menuntut ilmu. Namun yang perlu dicatat ialah, apakah memang semua orang yang menuntut ilmu itu berhak mendapatkan haknya untuk Allah mudahkan jalannya menuju surga? Karena itulah para ulama selalu mengatakan bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Sangat banyak. Maksud yang kita inginkan dari manfaat di sini ialah manfaat yang dapat memberikan kontribusi kepada diri kita untuk mudah-mudahan yang di akhirat kelak memasukkan kita ke dalam surga. Insyaallah ta'ala. Karena itu perlu diketahui, apakah semua ilmu harus kita pelajari. Kemudian kita sudah menentukan ilmu apa yang akan kita baca, buku apa yang akan kita baca, ilmu apa yang akan kita pelajari, kita harus mengetahui tahapan, cara, kemudian teknis bagaimana kita mempelajari ilmu tersebut agar apa? Agar kita tidak gagal di jalannya. Karena seperti dalam hadis yang pertama saya sebutkan, ketika Rasulullah mengatakan, man salaka thariqan. Ketika kita menyusuri satu jalan, tidak semua orang yang berjalan di jalan tersebut akan menjumpai akhir yang sama. Ada akhir di mana orang berhasil. Ada akhir di mana orang tersebut gagal. Atau bahkan ada akhir yang tidak pernah dicapai. Artinya dia tidak pernah sampai akhirnya. Berhenti di tengah jalan dan memilih untuk kembali. Atau ada yang tidak memilih untuk mencapai akhir. Yang seharusnya dia berjalan lurus tapi dia malah memilih jalan yang lain, ke kiri atau ke kanan, atau mencari jalan yang lain untuk tidak menggapai ilmu tersebut. Itu dikarenakan bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak pintar, atau bukan karena kita tidak memiliki kemampuan intelektualitas untuk dapat memahami ilmu tersebut, tapi karena kita tidak tahu caranya. Nah, karena itulah para guru, para ulama, para qurra, ahlul qiraah, ahlul Quran, ketika mengajarkan sesuatu, mereka tidak hanya mengajarkan materi, mereka tidak hanya menyampaikan teori, tapi mereka juga pasti disebutkan dalam beberapa buku, mereka memperhatikan kondisi murid-muridnya. Karena mereka paham. Untuk memahami apa yang disampaikan oleh mereka, bagi murid-muridnya itu merupakan, ada yang menganggapnya sulit, ada yang menganggapnya mudah. Dan subhanallah, para ulama meskipun tidak di zaman mereka, saat mereka mengajarkan ilmu, belum terdapat ilmu-ilmu tentang metodologi pendidikan, kemudian konsep belajar seperti apa, mengatur kelas, memahami murid, tapi itu sudah secara alamiah ketika para ulama mengajar. Karena mereka memahami betul-betul bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabat, itu yang mereka terapkan ke murid-murid mereka. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasulullah benar-benar memahami kondisi dari setiap sahabat yang belajar dengannya. Ada seseorang yang mengeluh bahwasanya hafalannya lemah. Rasulullah mendoakan agar Allah kuatkan hafalannya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasanya dia ingin memahami Al-Quran. Rasulullah doakan agar dia dapat memahami setiap ayat yang dia baca. Itulah hakikat bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru, dan hakikat bagaimana seharusnya kita menjadi seorang murid. Tidak menyerah terhadap keadaan
dan meminta bantuan dari gurunya, kira-kira tahapan apa atau hal apa yang harus dilakukan supaya ia dapat dengan mudah memahami ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Baik, dan hari ini biidznillah ta'ala kita akan berbicara sesuai dengan permintaan, yaitu kita akan berbicara tentang tahapan dan kiat mudah memahami bacaan Al-Quran. Tapi yang saya tangkap di sini ialah bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita ketika ingin punya bacaan yang baik dan benar, kita bisa sampai ke tujuan tersebut. Kemudian caranya bagaimana sih supaya kita ketika belajar itu belajarnya maksimal, efektif, dan berprogres, tentu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Baik, sebelum saya sampai ke materi intinya, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kenapa harus pintar baca Al-Quran? Kenapa sebetulnya tidak setiap orang yang belajar Al-Quran itu ingin pintar baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah dari semua murid yang saya jumpai, meskipun sudah bertahun-tahun menghafal Al-Quran, tapi ketika diajarkan bahwasanya bacaannya belum sesuai dengan bacaan Rasulullah, mereka langsung berkeinginan atau benar-benar ingin memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, yang indah, dan tentunya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Cuma kalau ditanya kenapa punya keinginan tersebut, maka muncullah pertanyaan ini, kenapa harus pintar baca Quran? Karena di Al-Quran pun secara gamblang tidak disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk punya bacaan Al-Quran yang baik dan benar, yang bagus, yang indah. Secara gamblang disebutkan? Tidak. Tapi Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya secara tersirat. Jadi tidak langsung disebutkan belajarlah kalian bacaan Quran sampai kalian memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Tidak. Baik, pertama tentang ayat dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Subhanallah, ketika Allah menyebutkan ayat ini, penggunaan lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an pada dasarnya adalah mu'jizat, maka segala unsur yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah mu'jizat, termasuk tata bahasanya. Bagaimana Allah memilih lafaz dalam satu bahasa dan Allah letakkan dalam kitab sucinya, dan tentu itu semua karena ada hikmahnya. Di sini Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama? Dalam pikiran manusia ketika ada orang yang mengatakan, apakah semua orang itu sama? Maka secara naluri manusia tidak akan dia mengatakan semua manusia sama. Karena realita yang dilihat oleh mata. Di sekitar kita ada orang yang memiliki keadaan hidup yang baik. Kemudian di sekitar kita ada orang yang memiliki keadaan hidup yang kurang baik. Dan di sekitar kita ada beberapa orang yang keadaan hidupnya benar-benar buruk. Itu dari satu sisi. Kemudian juga ada orang-orang yang memiliki jabatan dalam satu pekerjaan. Ada orang yang sebagai pemimpin dalam perusahaan. Kemudian ada orang yang hanya
menjadi pegawai atau karyawan, meskipun dia karyawan tetap, atau bahkan ada orang-orang yang hanya menjadi karyawan kontrak atau magang, yang nasibnya di perusahaan itu bisa dikeluarkan kapanpun perusahaan mau. Jadi tidak ada jaminan bagi dia untuk dapat bekerja di tempat tersebut. Secara naluri kita mengetahui bahwasanya manusia tidak sama, baik di dunia. Meskipun kita berbicara tentang hal-hal dunia, maka manusia tidak sama. Karena Allah sudah membedakan ketika Allah mengatakan fi ahsani taqwim dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kalau kita memahami bentuk yaitu physically dari segi tampilan fisiknya saja, maka makna ayat tersebut jauh lebih luas daripada bentuk fisiknya saja. Ketika Allah mengatakan besi dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka realita kita melihat ada orang yang kakinya kurang, pincang, kemudian ada orang yang tangannya kurang, tidak memiliki tangan sebelah misalkan, atau ada yang lahir dalam keadaan buta. Apakah itu sebaik-baik bentuk? Karena kita melihat bahwasanya itu sebagai kecacatan. Tapi Allah tidak mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, karena kesempurnaan manusia itu tidak ada batasnya. Ketika manusia mengatakan ini sesuatu yang sempurna, maka pasti ada kekurangannya. Entah itu terbukti di hari yang sama atau di hari-hari berikutnya. Jika ada manusia yang membuat teori, kemudian mengatakan teori ini sempurna dalam hal tertentu, maka setelah waktu berlalu, akan ada orang-orang atau generasi yang mengingat bahwasanya teori itu memiliki kecacatan misalkan. Dan itu sudah sangat banyak. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan dalam bentuk yang sempurna, tapi sebaik-baik bentuk. Tentu, baik atau tidaknya, manusia tidak bisa menilai. Kita mungkin melihat ketika ada orang yang cacat, kakinya pincang misalkan, dia akan secara otomatis memiliki nasib yang buruk, kehidupan yang susah. Namun kenyataannya tidak begitu. Tidak semua orang yang pincang dalam keadaan terpuruk dalam hidupnya. Itu bahkan orang yang lahir dengan tanpa tangan, tanpa kaki, hanya ada badan, leher, dan kepala. Gimana orang itu bisa bertahan hidup bahkan keluar dari keadaan terpuruknya dan berada dalam keadaan terbaiknya. Bahkan keadaan tersebut menjadi motivasi untuk orang lain agar berbuat sesuatu. Nah, baik buruknya keadaan seseorang bukan dari keadaan nampaknya saja, fisiknya saja. Bisa jadi fisiknya buruk memang, fisiknya kurang, tapi mentalnya jauh lebih kuat daripada orang yang secara fisik sempurna. Oleh karena itu Allah mengatakan fi ahsani taqwim. Jadi secara naluri manusia tidak sama. Namun anehnya ada beberapa orang mengatakan kita semua itu sama. Tidak sama. Mata bisa melihat banyaknya perbedaan antara manusia. Dan di sini Allah mengatakan, apakah sama? Orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu, dan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di sini Allah tidak mengatakan bahwasanya orang yang berilmu tidak sama derajatnya dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi Allah gunakan dalam bentuk pertanyaan. Apakah bukan orang-orang yang mengetahui tidak sama derajatnya atau lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengetahui, tapi dalam bentuk pertanyaan. Kemudian agar kita berpikir, kemudian agar kita menelaah ayat ini apa maksudnya, Allah tutup innama yatadzakkaru ulul albab. Ketika kita ingin memahami sesuatu,
Maka yang harus digunakan adalah akal sehat. Apa yang dimaksud dengan akal sehat? Apakah ada akal yang tidak sehat? Ketika ada akal sehat, maka akan ada akal yang tidak sehat. Dari akal yang sehat akan menghasilkan pemikiran yang penuh dengan hikmah, bijaksana, dan tidak menyalahi syariat. Dari akal-akal yang rusak, meskipun dianggap sepintar apapun, maka akan menghasilkan pemikiran yang rusak dan menyalahi syariat. Jadi untuk memahami apakah sama derajatnya orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, kuncinya di innama yatadzakkaru ulul albab. Kita jika belum mengetahui sesuatu, belum belajar, belum masuk ke dalam tahapan mempelajari ilmu syariat, yang termasuk di dalamnya ilmu membaca Al-Quran, maka kita tidak akan bisa membedakan yang apakah orang yang pintar berbeda dengan orang yang tidak pintar. Oleh karena itu butuh belajar. Dan tidak perlu dijelaskan dengan detail oleh Allah bahwasanya orang yang pintar tidak sama derajatnya atau akan lebih baik daripada orang yang tidak pintar. Karena Allah menciptakan di dalam kepala kita yang namanya akal. Kemudian akal dipengaruhi oleh hati. Maka ketika Allah sudah memberikan dua hal tersebut, hati dan akal kita, tidak segala sesuatu Allah harus jelaskan secara detail. Kenapa gunanya? Ketika Allah memberikan sesuatu, tapi ternyata sesuatu tersebut tidak difungsikan. Kita tahu bahwasanya Allah Maha sempurna, Maha bijaksana. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak berguna, apalagi itu di dalam diri manusia, yang mana manusia ialah makhluk yang dituntut untuk beribadah kepadanya. Seperti yang kita tahu, ada benda yang disebut dengan robot, yang mana melakukan sesuatu hanya berdasarkan sistem yang dibuat untuknya. Dan manusia bukan robot. Atau manusia bukan seperti malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk melakukan hal tertentu dan tidak melakukan hal yang lain. Ada malaikat yang diperintahkan Allah mengangkat arsy, maka dia akan terus mengangkat arsy sampai hari kiamat. Kemudian ada malaikat yang diperintahkan menjaga pintu neraka, maka tidak akan ia meninggalkan pintu neraka sedetik pun untuk pindah ke pintu surga misalkan. Begitupun sebaliknya. Ada malaikat yang diperintahkan menjaga gunung, maka ia tidak akan pindah dari gunung tersebut sampai hari kiamat. Dan ada malaikat yang diperintahkan hanya untuk sujud, maka dia akan sujud mulai dari awal ia diciptakan sampai hari kiamat. Namun tidak dengan manusia. Kenapa? Karena manusia ada dua hal penting di dalamnya yang Allah anugerahkan kepada manusia agar mencari tahu, agar mempelajari hakikat kehidupan di dunia ini. Ada hati dan pikiran. Makanya di sini Allah menekankan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, perlu ditekankan akal sehat. Akal sehat hanya akan lahir dari hati yang bersih. Karena itu nanti kita akan bahas salah satu hal yang menjadikan kita gagal atau membuat kita gagal dalam belajar adalah hati yang rusak. Kemudian berikutnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari an Utsman radhiyallahu an. Hadis yang sangat masyhur dan hampir setiap orang yang mempelajari Al-Qur'an akan mendapati hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Manusia, pada dasarnya, ada orang-orang yang suka dengan kompetisi. Dan ada orang-orang yang tidak suka dengan kompetisi, tidak ingin bersaing,
tidak ingin mendapatkan tindakan buruk dari lawannya, tidak ingin berhadapan dengan orang, lebih memilih untuk menjauh. Dengan berbagai karakter yang ada dari manusia. Tapi Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian. Artinya di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk berlomba-lomba. Sebaik-baik kalian. Karena ada sebaik-baik orang, maka akan ada seburuk-buruk orang. Dan ada orang yang tidak berada dalam dua keadaan, tidak baik dan juga tidak buruk. Artinya tidak melakukan hal buruk, tidak berlomba dalam hal keburukan, dan juga tidak berlomba dalam hal kebaikan. Jadi dia hanya tipe orang yang pasif. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran banyak tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak serta-merta orang yang membaca Al-Quran, kemudian mengetahui artinya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain dari terjemahan ayat yang dia baca. Sudah disebutkan dia mempelajari Al-Quran dan dia sudah mengajarkannya. Kan dari konsekuensi pengajaran itu harusnya ada amalan. Untuk bisa mengamalkan sesuatu itu butuh pemahaman yang mendalam. Untuk memiliki pemahaman yang mendalam butuh berbagai alat yang harus dimiliki sampai kita bisa mendapati pemahaman tersebut. Oleh karena itu tahapan belajar yang paling pertama yang diajarkan oleh Allah ialah pada ayat pertama yang Allah turunkan. Iqra, bacalah. Tahapan pertama yang harus kita tempuh ketika kita ingin ta'allumu Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Ketika kita sudah mempelajari cara membacanya, maka kita bisa mengajarkan Al-Quran dari tahapan pertama mempelajari Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa mengajarkan cara baca Al-Quran kalau kita saja tidak memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar? Oleh karena itu, perlu kita munculkan dalam diri kita, perlu kita kuatkan niat kita bahwasanya kita harus memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan yang benar. Karena tidak semua orang punya keinginan tersebut. Dan kita bisa saksikan banyak orang yang bahkan sudah pada tahapan menghafal Al-Quran 30 juz, tapi bacaan Al-Qurannya masih belum dapat dikatakan bahwasanya bacaan Al-Qurannya baik dan benar. Kemudian ditambah wa'allamahu. Jadi dua syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam. Karena domir di sini khairukum, kaum muslimin. Dalam hal ini tidak termasuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena apapun yang mereka lakukan, baik segala ibadah yang dalam agama Islam jika mereka melakukannya, maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali buat mereka. Jadi tidak ada nilainya di mata Allah apa yang orang-orang kafir lakukan, meskipun itu bagian dari agama Islam, meskipun mereka membaca Al-Quran, meskipun bacaan mereka baik dan benar, meskipun mereka infak meski dalam bentuk satu gunung Uhud emas, itu semua tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus meyakini itu. Jadi domirnya kembali ke umat Islam. Khairukum, kaum muslimin, sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik. Berikutnya, hadis masyhur juga yang sudah banyak disebutkan di dalam beberapa buku, dan pasti beberapa asatidzah akan menyebutkan hadis ini ketika ingin memotivasi murid-muridnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk belajar sampai memiliki bacaan Al-Quran yang
baik dan benar. Rasulullah mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar terhadap Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata dan dia merasa kesulitan saat membacanya, maka baginya 2 pahala. Imam Nawawi menyebutkan arti al-mahir terhadap Al-Quran ialah orang yang hafidh, yang benar-benar mutqin keilmuannya dan mutqin terhadap lafaz yang dibaca. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, al-hafidh, al-hadhiq, al-kamil, al-hifdh. Jadi orang-orang yang benar-benar mutqin dari secara hafalan bacaan, tidak ada kesulitan baginya sama sekali dalam membaca Al-Quran. Tidak ada kesulitan dalam membaca dan tidak ada kesulitan, maksudnya membaca melalui mushaf. Kemudian juga tidak ada kesulitan saat membaca tidak dengan menggunakan mushaf. Artinya dengan hafalannya. Bersama as-safaroh, al-kiram, al-bararah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, malaikat dinamakan as-safaroh, diambil dari kata safaro yasfiru, artinya melakukan perjalanan. Makanya orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Arab disebut musafir. Namun dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan safir, dari kata yang sama, safaro, artinya utusan Rasul. Kenapa malaikat dinamakan as-safaro? Karena mereka Allah utus untuk melakukan suatu hal. Contoh malaikat Jibril yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu. Al-kiram, al-bararah, yang mulia dan lagi baik. Mulia dari segi bentuk fisiknya, dan al-bararah baik, mulia, sempurna dari segi bentuk akhlaknya. Lalu, apakah mungkin orang yang akhlaknya buruk akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik, mulia sempurna bentuknya dan mulia sempurna akhlaknya? Maka dalam lafaz ini pun meskipun Rasulullah tidak menyebutkan bahwasanya seorang mahir harus punya akhlak yang mulia, tapi hanya dengan menggunakan lafaz ini sudah bisa langsung dipahami. Malaikat yang mulia lagi baik, maka orang yang tidak mulia akhlaknya dan tidak baik perangainya tidak akan mungkin bersama para malaikat, meskipun dia disebut al-mahir bil Quran. Kemudian wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u, terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan dia merasakan kesulitan ketika kita membaca. Banyak sekali lafaz-lafaz yang kita merasa kesulitan saat menghafalkannya. Dan itu membuat kita menjadi terbata-bata dalam membacanya. Terbata-bata artinya kita tidak mampu menyambungkan huruf dengan suatu huruf dengan proporsional atau dengan semestinya. Bacaan kita tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan saat kita menyambung huruf dengan huruf. Yang mana dari huruf itu kita harus memperhatikan makhrajnya seperti apa, di mana, kemudian apa saja sifatnya, kemudian bagaimana cara menghafalkannya. Itu kita merasa kesulitan mengkoneksikan semua itu dan menerapkannya dengan lisan kita. Maka baginya 2 pahala. Pahala karena bacaannya dan pahala karena usahanya. Dari sini kita mungkin berpikir, kalau yang pintar dengan Al-Quran bersama para malaikat, kemudian yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Orang yang pintar tidak disebutkan bahwasanya ia akan mendapatkan pahala, tapi hanya bersama para malaikat.
Namun orang yang terbata-bata justru mendapatkan 2 pahala. Manakah yang lebih baik? Orang yang pintar terhadap Al-Quran atau orang yang terbata-bata? Ya tentunya ketika kita bersama dengan para malaikat, maka malaikat tidak akan hanya diam. Kita tahu sifat malaikat ialah beristighfar untuk muallimin nasa khairon, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi jika kita mengajarkan hal yang bermanfaat buat orang lain, maka malaikat akan beristighfar untuk orang tersebut. Dan tidak hanya di situ, Allah pun akan memintakan rahmat dari Allah agar diturunkan kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang terbata-bata hanya mendapatkan 2 pahala. Ketika kita mendapatkan pahala, itu tidak berarti kita dihapus dosa. Meskipun dalam pikiran kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dalam keadaan yang sama mendapatkan hal yang buruk. Jadi mendapatkan kebaikan bukan berarti menghapus keburukan. Mendapatkan pahala bukan berarti menghapus dosa. Lalu manakah yang lebih penting? Mendapatkan pahala atau dihapuskan dosa? Dalam hadis disebutkan, ketika manusia dibangkitkan atau ketika kita di padang mahsyar dan semua orang diperlihatkan kebaikan dan keburukannya, ada orang yang datang dengan segunung kebaikan. Namun secara perlahan kebaikan itu dikikis sedikit demi sedikit sampai tidak tersisa sedikit pun karena suatu dosa. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang dibangkitkan dan ketika ditimbang amalannya tidak memiliki amalan baik atau amalan baiknya sangat sedikit. Rasulullah mengatakan walam yasjud lillahi sajdah, bahkan belum sujud sekalipun untuk Allah, tapi Allah masukkan ke dalam surga. Karena apa? Dosanya sudah Allah bersihkan semua. Itu ketika ada seorang sahabat yang masuk ke dalam Islam, yang mana saat ia masuk dalam Islam belum menjumpai waktu sholat wajib. Nah saat itu datanglah panggilan perang. Kemudian karena dia sangat benar-benar mencintai Rasulullah dan juga agama Islam, langsung ikut turun ke dalam medan perang. Ketika orang kafir masuk Islam atau menjadi mu'alaf, maka semua dosanya akan Allah bersihkan. Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Dan di momen yang sama, ia meninggal dalam keadaan syahid. Jadi hanya dengan satu ibadah, Allah memasukkannya ke dalam surga, meskipun itu bukan sholat wajib, meskipun bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dosanya sudah hilang semua, maka satu pahala atau satu amalan, satu ibadah bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi yang paling penting bukan banyaknya pahala, tapi bagaimana Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena mungkin Allah memasukkan kita ke dalam surga itu hanya karena satu amalan dari ribuan amal yang kita lakukan. Mungkin hanya karena satu amalan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah mengatakan kepada anaknya Fatimah bahwasanya fulanah masuk ke dalam surga. Fatimah bingung. Bagaimana ada seorang sahabiah yang dijamin oleh Rasulullah bahwasanya ia akan masuk surga. Fatimah penasaran tuh Pak. Apakah yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga ayahnya menjaminnya masuk ke dalam surga? Akhirnya dicari tahu apakah amalan yang dilakukan oleh wanita tersebut atau sahabiah tersebut. Apakah karena sholatnya banyak? Kalau sholat wajib ya, sehari hanya 5 waktu. Berarti apakah ada sholat sunnah yang lain yang dilakukan oleh wanita ini? Kemudian apakah dia berpuasa semua jenis puasa sunnah? Atau apakah dia punya amalan khusus? Nah, dicari tahu, didatangilah rumah sahabiah tersebut. Yang intinya pada poinnya, Fatimah mendapati hanya karena amalan baktinya dia terhadap suaminya
Yang bahkan Fatimah pun terkejut bagaimana berbaktinya ia terhadap suaminya. Sampai Fatimah menemukan inilah amalan yang menjadikan ayahnya, yaitu Rasulullah, menjaminnya masuk dalam surga, yaitu bakti seorang istri kepada suaminya. Bukan karena sholat sunnahnya banyak, bukan karena puasa sunnahnya banyak, bukan karena infaknya banyak, tapi karena suatu amalan yang itu membuat Rasulullah takjub kepada wanita tersebut sehingga menjaminnya bahwasanya si wanita itu akan masuk dalam surga. Oleh karena itu kita jangan mengejar dua pahala, tapi yang harus kita kejar adalah ma'as-safaroh al-kiram al-baroroh. Baik, dari rangkaian 3 dalil yang sudah saya sebutkan, maka kita semua bisa membaca bahwasanya Allah serta Rasulnya benar-benar menganjurkan kita untuk belajar, untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui, untuk bisa memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar, untuk dapat mengajarkan orang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu yang harus dikejar dari 3 rangkaian dalil tadi. Kalau kita benar-benar bisa memahami, maka kita akan melakukannya. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan. Bagaimana caranya? Kalau ditanya, saya harus belajar. Saya harus pintar. Terus saya harus punya bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Bukankah banyak orang yang belajar, tapi bertahun-tahun dia belajar. Bertahun-tahun belajar baca Quran, tapi dia belum memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Bukan, tentu kita tidak bisa mengatakan dia tidak pintar, atau yang lebih ekstrim lagi, dia itu bodoh. Kita tidak mengatakan hal tersebut. Lebih memungkinkan kalau kita mengatakan bahwasanya orang ini tidak mengetahui cara bagaimana menuntut ilmu. Nah, karena itulah, kalau ditanya bagaimana caranya, bagaimana cara menuntut ilmu, tentu belajar. Hanya dengan belajar kita bisa meraih keinginan kita. Kalau kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Lalu kalau sudah banyak yang belajar tapi belum bisa mencapai tujuannya, apa faktor yang menghalangi dia untuk menjadi orang yang pintar? Apakah karena otaknya tidak mampu? Dan yang paling penting, kita punya keinginan untuk belajar. Itu poin pertama. Untuk kita bisa memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Punya keinginan untuk belajar. Kemudian jangan sampai hanya cukup di situ. Jangan sampai kita hanya ingin belajar. Dan kita hanya belajar. Saat kita belajar, bukan keefektifan yang kita kejar. Biasanya kita belajar itu hanya belajar. Kita belajar hanya, oh, karena saya ada kesempatan buat belajar, maka saya belajar. Tapi tidak efektif. Apa hal-hal yang dapat menunjang keefektivitasan dalam belajar? Pertama adalah pemilihan buku. Kemudian pemilihan guru. Kemudian berikutnya waktu yang harus ditempuh saat belajar. Kebanyakan kita ketika kita mendengar buku ini bagus, oke, bagus, kita baca. Tapi perlu diketahui, tidak semua buku bisa dipelajari oleh semua orang. Ada beberapa buku yang hanya bisa diajari atau yang bisa dipelajarkan kepada orang lain ketika
penulisnya yang Mau. mengajarkannya. Oleh karena itu kita bisa melihat buku efektif di satu orang, tapi tidak efektif di orang yang lain. Seperti itu. Jadi yang kita kejar dalam belajar adalah efektivitas. Jangan banyaknya kita belajar atau seringnya kita belajar. Tidak menjamin kita sering belajar, kita banyak belajar, itu membuat kita lebih pintar daripada orang yang belajarnya efektif. Kemudian berproses. Kita sering ketika mendengar ada kajian di satu masjid, kita datangi. Kajian tafsir misalkan. Kemudian ada lagi. Di satu masjid yang lain kajian hadis, kita datangi. Di masjid berikutnya kajian sirah. Di masjid berikutnya kajian fikih. Jadi tidak ada proses di dalamnya. Semua ingin diraup, semua ingin dipelajari dalam waktu yang bersamaan. Itu bukan proses yang baik untuk belajar. Segala sesuatu butuh proses. Pelajari satu, kuasai, baru pindah ke yang lain. Setelah menguasai hal yang lain, pindah ke yang lain lagi. Itu yang namanya proses. Jadi tidak bisa kita mencakup atau meraup semuanya, mengambil semuanya dalam satu waktu. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana cara kita belajar? Khudh kulla syai' wa khudh min kulli syai'. Pelajari dasar segala sesuatu. Dan pilihlah satu, kemudian pelajari setiap detailnya. Jadi tidak bisa semuanya kita kuasai dalam satu waktu. Pilih satu, kemudian kuasai dengan baik hal tersebut. Kemudian, target. Ketika kita belajar, banyak dari kita nggak tahu akhirnya itu di mana dan apa yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Karena tidak memiliki target. Apa fungsinya target? Fungsinya target ialah untuk kita dapat memperhitungkan berapakah waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari sesuatu. Kemudian dari situ kita akan memikirkan bagaimana metode yang lebih efisien untuk bisa kita gunakan supaya kita bisa mempelajari hal tersebut. Saat kita memiliki target, tapi kalau kita berjalan tanpa tujuan, kita nggak akan pernah sampai di akhirnya. Tapi kalau kita sudah menentukan tujuan kita, saya ingin menguasai ilmu tajwid misalkan dalam jangka waktu 2 tahun. Apakah 2 tahun itu cepat atau lama? Bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Tergantung target apa yang ditentukan. Saya, misalkan ilmu tajwid dari A sampai Z adalah ini. Kemudian untuk materi A, saya akan kuasai dalam 1 bulan misalkan. Bagaimana cara menguasainya dalam 1 bulan? Itu semua dituliskan dan ada targetnya. A ini punya unsur misalkan A1, A2, A3, A4, A5, A6. A1 saya harus pelajari dalam waktu 3 hari misalnya. Dan seperti itu untuk membuat pembelajaran kita lebih efektif. Jadi ada target yang ditentukan. Tidak hanya berjalan mendatangi kajian tanpa memang sudah bagus kalau yang diinginkan hanya pengetahuan. Tapi kalau kemudian kita berpikir, kok saya sepertinya tidak ada perubahan, faktornya ialah karena tidak memiliki target dari pembelajaran tersebut. Tapi kalau hanya menjadi wawasan, ingin tahu, bagus, tidak masalah. Tapi kalau ingin pintar, apalagi ingin bisa mengajarkan setelahnya, maka hal tersebut tidak bisa terus-menerus dilakukan. Effort. Ini yang kebanyakan dari kita masih setengah-setengah. Tapi kalau saya percaya para peserta di sini, effortnya sudah luar biasa. Apakah kerja keras atau usaha keras sepenuhnya dapat membantu kita untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, membantu kita mencapai target-target kita? Tentu. Namun effort ini harus kita timbang dengan waktu yang kita miliki. Dan saya paham ketika para peserta di sini, atau mungkin ada yang ibu-ibu
yang waktunya terbatas dengan keluarga. Ada suami yang harus diurusi, diperhatikan kebutuhannya. Kemudian ada anak yang harus dididik. Kemudian ada lagi kerjaan rumah, ada rumah yang harus dibersihkan, piring yang harus dicuci. Kemudian kita juga harus masak dan memastikan kondisi rumah dalam keadaan yang baik, bersih, dan enak dilihat. Maka akan ada waktu yang sedikit kita atau untuk ibu-ibu belajar. Tapi waktu sedikit itu bukan berarti tidak berguna. Bukan berarti waktu yang banyak yang akan berguna. Memang kalau bisa kita memiliki waktu yang banyak, maka hasilnya akan lebih maksimal. Tapi waktu yang sedikit pun bukan berarti tidak bisa kita gunakan. Maka tentukan waktunya dalam satu hari. Berapa kita punya? Misalnya 30 menit. 30 menit kita punya pelajaran apa saja. Misalnya dari pelajaran tajwid, dari materi hukum nun, sukun, dan tanwin. Misalkan ada bab ikhfa yang belum saya pelajari. Bab ikhfa ini mulai dari pengertiannya secara bahasa, secara istilah, kemudian hukumnya apa, hurufnya apa saja. Saya butuh misalkan 30 menit untuk mempelajari istilah, pengertiannya secara istilah misalkan. Maka di 30 menit keesokan harinya, saya harus mempelajari semua huruf-hurufnya misalkan. Jadi di target buat belajar kita lebih efektif. Jangan semuanya dibaca tapi ntar besok harinya lupa lagi, dibaca lagi besok harinya lupa lagi, kemudian ditanya guru, Ibu apa arti ikhfa secara istilah? Saya lupa Ustaz. Padahal udah berkali-kali dibaca. Kita sering kayak gitu. Berkali-kali dibaca tapi nggak inget. Bukan karena kita hafalannya lemah, itu kita nggak mampu menghafalnya. Imam Bukhari pun yang dijuluki sebagai gunung dalam hafalan, artinya jabalun fil hifz, yang mana beliau itu memiliki kemampuan hafalan yang di atas rata-rata dan diakui. Artinya ketika dalam bahasa Arab ini, ketika kita disebut jabal, yaitu gunung, itu berarti kita berada di puncaknya. Nah, Imam Bukhari disebut jabalun fil hifz, gunung, istilahnya ibarat gunung dalam hafalan. Karena hafalan beliau yang sangat kokoh, kuat, dan mungkin benar-benar. Ditanya, apakah metode menghafal beliau? Dijawab dengan satu kata, yaitu at-tikror. Apa itu at-tikror? Mungkin dari ibu yang kalau pernah belajar bahas sifat huruf, ada takrir. Nah, artinya sama, tikror dan takrir itu sama, yaitu mengulang-ulang, pengulangan. Itu yang Imam Bukhari lakukan agar hafalannya terjaga. Tapi itu tidak dilakukan dalam satu malam, atau bahkan 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi dirinci apa saja hafalannya. Ini saya lancarkan dalam 1 malam, ya ini malam berikutnya. Dan seperti itu ketika sudah sampai selesai di akhir, balik lagi ke awal. Dan seperti itu. Bertahap, berproses, dan ada targetnya. Dan tentu butuh effort, usaha. Jadi waktu yang sedikit bukan berarti kita tidak bisa berusaha maksimal. Berikutnya, konsistensi. Ini yang paling susah dilakukan. Bisa istiqomah dalam belajar. Bisa istiqomah dalam semangat. Bisa istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu. Tentu dengan banyaknya kebutuhan, kemudian keadaan yang kita tidak bisa prediksi, sering berubah. Mungkin kita merencanakan akhir pekan ini kita akan menghadiri satu majelis, tapi ternyata di tengah jalan ada suatu keadaan tertentu yang membuat kita tidak bisa menghadiri majelis tersebut. Atau bahkan kita memiliki waktu yang cukup dan rata-rata semua majelis ilmu kita bisa datangi, tapi tidak, roda putaran semangat kita tidak selalu sama. Ya, kita semangat, kemudian
keesokannya agak lemas, agak kurang semangat. Afwan. Kemudian besoknya tiba-tiba semangat lagi karena suatu hal. Kemudian keesokan harinya menurun lagi. Naik turunnya semangat itu normal, itu tidak masalah. Tapi jangan putuskan berhenti. Terus lakukan meskipun sedang turun semangatnya. Meskipun kalau kita semangat biasanya kita belajar 30 menit. Kalau lagi nggak semangat, jangan nggak belajar. Kalau lagi nggak semangat, belajar. Meskipun cuma 5 menit. Nah, semangatnya sudah naik sedikit keesokan harinya. Oke, nggak perlu harus langsung 30 menit. Kalau kita tiba langsung melakukannya ke 30 menit dari nggak semangat 5 menit, itu keesokan harinya lagi akan membuat kita turun lagi. Tapi naikkan perlahan. Yang penting melakukan. 5 menit saat tidak semangat. Kemudian saat semangatnya naik sedikit menjadi 15 menit. Kemudian keesokan harinya saat sudah benar-benar semangat baru 30 menit. Seperti itu. Jadi nggak perlu waktu 2 jam, 3 jam untuk kita belajar. 30 menit kita pertahankan dengan semangat yang ada dan konsisten. Kemudian sharing yang saya masukkan di sini adalah ajarkan. Dan setiap kita pasti punya teman ya belajar. Ibu ada teman belajar di majelis taklim itu, ada ibu siapa atau teman yang ibu kenal. Nah, sharing di sini, mengajarkan di sini itu dapat memperkuat ilmu yang kita pelajari. Misalkan hari ini ibu mempelajari materi makhraj huruf ba, misalkan makhrajnya 2 bibir dengan merapatkan 2 bibir. Kemudian ibu juga pelajari sifatnya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ibu sudah pelajari, ibu hafalkan sifat ba, makhrajnya 2 bibir, sifatnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk menguatkan apa yang ibu pelajari atau apa yang kita pelajari, coba sampaikan ke teman. Bukan berarti ingin menggurui, tapi ini ingin sharing. Meskipun temannya itu sudah tahu, nggak apa-apa, dengarkan. Jadi misalkan ada ibu A datang ke ibu B. Nah, coba tolong dengarkan penjelasan saya. Misalkan ba hurufnya 2 bibir dengan merapatkan 2 bibir. Kemudian sifatnya A, B, C, E. Nah, D-nya ketinggalan. Nah, si ibu yang mendengarkan ketika mengetahui akan mengingatkan. Itulah fungsi dari sharing atau mengajarkan ke orang lain. Tujuannya memperkuat keilmuan. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Ajarkan agar ilmu itu lebih tajam. Karena semakin kita mengajarkan, semakin kita mengetahui bahwasanya kita banyak kekurangan. Dari situ kita akan memperkuat, mempertajam keilmuan kita. Tapi kalau kita nggak pernah mengajarkan, kita nggak akan tahu bahwasanya kita itu sebetulnya belum tahu. Jadi saat mengajarkan baru kita akan mendapati banyak masalah. Dan dari masalah itu kita akan belajar, kita akan berusaha lebih keras lagi. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya belajar. Namun kita juga harus mengetahui apa penyebab kegagalan dalam belajar. Seharusnya kita makin hari makin membaik, makin hari makin semangat, tapi kenyataannya malah sebenarnya kita makin hari makin turun. Makin hari makin tidak banyak mengetahui. Dan sebetulnya itu realita dalam belajar. Namun yang saya masukkan ialah proses yang lama-lama membuat kita menjadi mundur. Apa saja penyebabnya? Pertama, salah dalam menentukan niat ketika ingin belajar. Pernah nggak dari peserta memutuskan belajar, misalkan saya ingin belajar ini, alasannya ialah hanya karena mengisi waktu yang kosong. Karena saya misalkan ibu rumah tangga, kemudian saya punya waktu ini, daripada bengong di rumah,
saya ikut majelis ini misalkan saya ikut ngaji sama Ibu A dah. Tentu saya tidak mengatakan kesalahan itu merupakan kesalahan yang mutlak dalam menentukan niat. Enggak, itu bisa menjadi kegagalan dalam kenapa si ibu ini bisa tidak paham-paham apa yang dijelaskan, kemudian tidak mengerti apa yang dijelaskan dalam bacaan Al-Quran pun tidak, bacaannya enggak bagus-bagus. Bahkan saya udah bertahun-tahun belajar kok, bacaan saya kayaknya gini aja ya. Nah, itu Afwan, terjadi Ustaz karena Syarif, ya, ada sesi tanya jawab. ada sesi tanya jawab. Iya, mohon maaf waktunya sudah habis. Selanjutnya Habis sesi ya? tanya jawab. Iya. Ya, silakan kalau gitu. Ya, Umahat, para peserta tahsin, santriwan dan santriwati, silahkan bila ada yang mau ditanyakan, 2 pertanyaan ya. Masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Silahkan ditanyakan langsung ke Ustaz Syarif bila ada yang bertanya. Ya, boleh angkat tangannya ya. Ayo, Umahat, silakan langsung bertanya dengan Ustaz Syarif. Masya Allah, ini materinya luar biasa ya, apa yang beliau sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kalau tidak ada yang Maaf Ustazah, mau nanya. Silakan Bu, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk poin kegagalan dalam belajar, yang tadi disampaikan oleh Ustadz, salah satu yang mempengaruhi kegagalan dalam belajar adalah salah dalam menentukan niat dalam belajar. Sebelum saya tahu tentang hal ini, awal-awal saya belajar itu ya di samping ingin mengetahui tentang ilmu Al-Quran ya, ada terselip niat gitu untuk mengisi waktu luang, sehingga ini sudah ada salah satu niat yang termasuk salah ya Ustadz. Sehingga pada saat belajar pun ada beberapa kali penurunan ini ya, semangat gitu. Beberapa kali ingin keluar masuk dalam belajar gitu. Kira-kira kiat-kiat apa yang dapat merubah gitu supaya niat yang awal itu, yang pertama itu yang salah tadi, bisa diperbaiki gitu. Pertanyaannya cukup sekian, Ustazah. Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab aja ya. Gimana Bu Mia? Apa nunggu pertanyaan yang lain atau saya jawab langsung? Ya, langsung jawab Ustaz, silakan. Baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan bahwasanya asyaddu ma'alayya an-niyat.
yaitu hal yang paling sulit yang Imam Sufyan Ats-Tsauri benahi dalam dirinya adalah niat beliau dalam belajar. Hal itu didasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, mungkin Ibu saat belajar dahulu atau memutuskan untuk belajar karena mengisi waktu yang kosong. Bahkan setelah niatnya dirubah pun waktunya tetap akan sama. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah perbaiki niat. Jadi jangan belajar untuk mengisi waktu kosong. Misalkan gini, waktu kosong Ibu anggap aja jam 2 siang. Yang awalnya setiap Ibu melihat jam, kemudian jam menunjukkan sebentar lagi jam 2, maka sebentar lagi akan ada waktu kosong. Daripada hanya di rumah, tidak melakukan apa-apa, saya datang ke majelisnya Bu Mia misalkan, belajar Al-Quran. Tapi rubah, saya harus belajar. Saya belajar karena saya ingin pintar. Karena tujuan dari belajar sesungguhnya ialah kita menjadi pintar, kita menjadi tahu. Kita itu belajar untuk merubah diri. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Itu tanamkan dalam niat kita. Dan waktu yang saya miliki adalah jam 2 siang. Maka saya harus belajar ketika jam 2 siang. Bukan setiap jam 2 siang saya akan belajar. Jadi seperti itu. Jangan karena waktu kosong saya belajar. Tapi saya harus belajar. Dan saya hanya bisa belajar di waktu yang kosong. Kapan? Jam 2 siang. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bagaimana Iya, alhamdulillah bisa, Ustazah. Alhamdulillah. Selanjutnya satu orang lagi, silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Dan afwan Bu Mia, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Kegagalan dalam belajar ini tentu banyak. Saya sudah akan sebutkan ya tadinya. Dan semuanya terkait. Saat kita ternyata gagal dalam belajar atau tidak pintar-pintar atau tidak bisa-bisa, semua terkaitan tadi dalam bagaimana caranya dan kegagalannya. Apa saja yang menyebabkan kegagalan. Tapi yang paling penting tadi apa yang sudah saya sampaikan di how atau bagaimana caranya bisa dipahami dengan baik. Berikutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan ada lagi? Masih ada lagi Ustadz Syarif, itunya apa materinya yang sampaikan? Maksudnya gimana, Bu? Materinya masih ada lagi yang mau disampaikan, Ustadz? Oh, atau sudah. Ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, baik. Bila tidak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah kajian online pada hari ini, pada kesempatan hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Syarif sampaikan, yang beliau sampaikan, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ya, Ummahat. Mudah-mudahan niat
langkah kita dalam belajar mudah-mudahan selalu lurus karena Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semangat memang pasti turun naik ya dalam belajar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesempatan, keistiqomahan, kesehatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu Allah dimanapun kita belajar. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan pembacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis ya mohon maaf untuk kesempatan kali ini di kajian online ini apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan dari kami para ustazah dan para ustadz. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi kajian online kita pada hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit undur diri. Silakan yang mau keluar. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Undur diri Bu ya. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Kita khair Ustaz. Amin. Titipan. Sudah selesai ya? Kita keluar lagi. Ya silakan boleh keluar ya. Sudah selesai alhamdulillah. Ustaz Dede silakan boleh ini ditutup ya. Ya.